Halo, selamat sore pemirsa. Vonis 16 tahun penjara dijatuhkan kepada mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Tidak hanya Zarof, ibunda serta pengacara Ronald juga menjalani sidang vonis hari ini. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Terdengar suara dentuman kuat disertai hujan batu dan pasir. Kesini lagi itu di ujung. Pasca erupsi terjadi, status Gunung Lewotobi laki-laki meningkat dari siaga menjadi awas. Kondisi gunung labil, rawan terjadi erupsi susulan, dan warga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari puncak gunung. Warga diminta waspada karena potensi banjir lahar mengalir pada sungai berhulu di puncak gunung. Kemungkinan besar banjir lahar terjadi jika diguyur hujan deras. Dampak abu vulkanik disemburkan dari puncak gunung, warga diminta memakai masker untuk menghindari gangguan sistem pernapasan. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. 32 jadwal penerbangan dibatalkan karena status erupsi, 12 jadwal keberangkatan internasional, dan 5 penerbangan domestik. Pihak maskapai memberikan pilihan penumpang untuk pengembalian dana, penjadwalan ulang, atau pengaturan rute ulang. Turun ke sini cari ubi pisang dengan sayur untuk mau bawa ke atas. Tapi kedapatan kemarin sore kami terus lari tadi malam ke Klinga. Iya, datang pagi, iya. Habis ini kami mau pulang lagi ke Konga Kahuni sementara. Kembali ke atas. Oh, berarti kemarin erupsi itu mama mereka lagi di... Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial telah mengerahkan sejumlah bantuan untuk urusan logistik bagi warga yang menjadi korban bencana Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyiapkan 4,8 miliar rupiah untuk anggaran bantuan. Penanganan bencana Gunung Lewotobi Flores Timur, Provinsi NTT, beberapa hal perlu kami sampaikan. Tentu pertama, Kementerian Sosial membantu dalam urusan shelter dan logistik. Yang pertama, pengerahan SDM Tagana ya untuk melakukan asesmen terhadap berbagai hal, termasuk diantaranya adalah evakuasi korban ke tempat aman, khususnya kepada kelompok rentan, pendirian shelter darurat, dan layanan dapur umum di lapangan. Per hari ini udah hampir 2 miliar per hari ini. Udah berapa? Oh, maaf. Oh, maaf. Jadi udah hampir 5 miliar. Itu akan terus bertambah, Kak? Ya, tentu sesuai kebutuhan. Per hari ini kita sudah ya hampir 5 miliar. Ya? 4,8 tepatnya. Terus itu bantuan itu datangnya apakah daerah yang mengusulkan dulu atau nominalnya sesuai? Ya, koordinasi di daerah. Jadi setelah lakukan koordinasi, asesmen, maka kita berikan dukungan. Dan tentu itu bersama dengan daerah. Dan kalau di Lewotobi kan terbatas akses ya, Bu? Ya. Nah, terkait penyaluran ini ada jangka waktu sendiri nggak sampai korban itu bisa merasakan manfaat dari bantuan itu sendiri? Di sana kita punya lumbung sosial. Jadi lumbung sosial itu semacam gudang gitulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watuwara, Kecamatan Titihena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titihena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titihena. Kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat dan Desa Bugalima. Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar menjalani sidang vonis hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Zarof Rikar menjalani sidang vonis atas kasus suap terkait pembebasan Gregorius Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Pembacaan putusan terdakwa Zarof Rikar tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya Zarof didakwa membantu memberikan uang suap sebesar 5 miliar rupiah kepada Hakim MA
Aksi tersebut dilakukan bersama penasihat hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk mempengaruhi putusan kasasi pada tahun 2024. Zara Frikar divonis 16 tahun penjara. Pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustian, yaitu uang pecahan. Ini kami. Tak hanya Zara Frikar, Ibu Gregorius Ronald Tanur, Mayriska Wijaya juga menjalani sidang vonis pada hari ini. Menggunakan masker dan kacamata, Mayriska menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mayriska didakwa melakukan penyuapan untuk menyelamatkan putranya Ronald Tanur dari vonis 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan. Dalam putusan vonis, hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap Mayriska. Kemudian pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Lisa Rahmat didakwa menyuap Majelis Hakim PN Surabaya agar menyelamatkan kliennya. Jaksa juga menjeratnya dengan pasal pemufakatan jahat karena diduga bersekongkol dengan mantan pejabat MA Zara Frikar. Dalam putusannya, hakim akhirnya menyatakan Lisa Rahmat bersalah dan menjatuhkan vonis 11 tahun penjara. Pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustian, yaitu uang pecahan. Ini kami. Untuk mengetahui hasil sidang vonis Zara Frikar, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di PN Tipikor. Hamzah, seperti apa jalan persidangan tadi? Ya, David dan juga pemirsa, baru saja kami menyaksikan persidangan dari kasus Zara Frikar dan juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur, Mayriska Wijaya, serta pengacaranya Lisa Rahmat yang mana terjerat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya lalu, di mana tadi kami menyaksikan sidang vonis berjalan mulai dari pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan tadi mendengarkan putusan dan vonis yang disampaikan oleh Hakim Ketua Rosihan Juhriah bahwa Zara Frikar yang didakwa menjadi maklar dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur ini mendapatkan vonis 16 tahun penjara dan juga denda 1 miliar dengan pengganti jika tidak dapat membayar denda ini selama 6 bulan penjara. Selain itu, ibu dari Gregorius Ronald Tanur yaitu Mayriska Wijaya ini mendapatkan vonis 3 tahun penjara dan juga mendapatkan denda 500 juta dengan subsidi 6 bulan penjara. Dan yang terakhir ini pengacara dari Gregorius Ronald Tanur yaitu Lisa Rahmat mendapatkan
mendapatkan vonis selama 11 tahun penjara dan juga denda Rp757 dengan subsidi 6 bulan penjara, di mana ketiganya ini dinyatakan bersalah dengan dakwaan melakukan pemufakatan jahat supaya dapat membebaskan Ronald Tanur dari kasus menjeratnya pada saat itu, yaitu menganiaya hingga meninggal kekasihnya yaitu Dini Sera Afrianti, di mana tadi juga kami sempat memantau bahwa hakim ketua dan juga hakim anggota di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini menjelaskan bahwa selain menjadi maklar dalam kasus Ronald Tanur, maksud kami terdakwa Zarov Richard ini juga didakwa mendapatkan gratifikasi sebesar 915 miliar rupiah dan juga emas sebesar 51 kg, di mana ini ia dapatkan gratifikasinya selama menjabat sebagai pejabat di Mahkamah Agung mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2022 atau selama 10 tahun. Selain itu, ketiga vonis yang disampaikan kepada Zarov Richard, kemudian Meriska Wijaya dan juga Lisa Rahmat ini berbeda dari tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana sebelumnya jaksa penuntut umum ini menuntut Zarov Richard selama 20 tahun penjara dan vonis ini didapatkan selama 16 tahun penjara. Kemudian Meriska Wijaya ini dituntut selama 4 tahun penjara namun vonisnya hanya 3 tahun. Kemudian yang terakhir ini Lisa Rahmat yang sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 14 tahun penjara, dan tadi hakim ketua membacakan vonis hanya selama 11 tahun penjara, di mana ketiganya ini mengalami penurunan masa tahanan dan denda yang juga berbeda. Selain itu, David dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami juga tadi sempat berbicara kepada salah satu pengacara ataupun kuasa hukum dari Lisa Rahmat, di mana pihaknya nantinya akan melakukan banding, di mana ada masa sekitar 7 hari setelah persidangan tadi untuk melakukan banding sebelum nantinya putusan ini menjadi inkrah. Sementara itu, David. Ya baik, terima kasih Hamzah yang melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta, dan selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Ya pemirsa, sebelumnya kasus kematian Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur berujung pada penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan tidak hanya itu, Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, pengacara Ronald Tanur, hingga mantan pejabat Mahkamah Agung terseret kasus ini. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang sudah menjadi terdakwa atas kasus gratifikasi putusan Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zarov Richard, Ibu Ronald Tanur Meriska, dan pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Meriska, Ibu Ronald Tanur, memberi suap agar anaknya divonis bebas dalam kasus tewasnya Dini Sera. Suap itu diberikan kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili melalui pengacara Tanur Lisa Rahmat. Sementara itu, Zarov Richard didakwa menerima gratifikasi sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Zarov juga didakwa terlibat menjadi maklar perkara dalam vonis bebas Ronald Tanur. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.